soal pertemuan Pak Prabowo dan Bu Megawati ya Bang, yang Abang prediksi bakal terjadi dalam waktu dekat ini ya Bang? Ya, itu yang saya katakan. Dilihat dari sisi kepentingan negara, pahala yang lebih besar karena itu yang pertama. Karena ketika kita ingin silaturahmi itu kan persoalannya kan persoalan hati. Bagaimana niat kita tunjukkan satunya kata dan perbuatan. Betul. Jangan hanya omong-omong tetapi tidak ada bukti. Nggak dilakukan dengan nyata. Itu yang pokok. Betul. Satunya kata dan perbuatan. Kalau dalam bahasa Bugis itu, taro adat, taro gaul. Balik lagi nih Bang, soal topik rekonsiliasi pas kayak MK nih Bang. Kemarin Abang bilang kan Pak Rosan udah ketemu sama Pak Arsyad Rashid nih Bang. Ya di rumahnya. Jadi ini kan saya kebetulan saya ada di situ. Betul. Gimana Bang bisa ceritain? Ada Bamsud, ada banyak orang di situ. Tapi orang semua apa namanya tuh gembira. Ya udah ketemu nih ya, gitu kan. Ketemu nih ya dan lain-lain. Kenapa? Karena saudara Rosan ini kan ketua TKN. Iya. Lalu saudara Arsyad kan ketua TPN di paslon 3. Iya. Ya tentu juga ada paslon 1 ketika itu, tapi tidak ada siapa itu? Si Pak Rosan. Bukan yang dari paslon 1 ketuanya ini mantan Basarnas. Iya itu angkatan laut dari apa itu ya. Nah, tapi kan Saugi. Nah, tapi tidak ada. Nah, situ peluk-pelukan lah. Lalu lah kita komentar, saya komentar begitu bahwa ya mudah-mudahan ini pertanda bahwa bagian daripada hikmah Idul Fitri ini adalah mencairkan suasana yang selama ini ada ketegangan dalam tanda kutip. Ya ada saling sengketa dan lain-lain sebagainya, cairlah komunikasi. Nah ini akhirnya kan pelukan tuh berdua. Dan saya kira ini mestinya menjadi contoh. Ketua Umum TKN dengan TPN sudah ini dan lain-lain sebagainya mestinya kan diikuti ini semua. Tapi itu. Abang melihat peluang rekonsiliasi antara TPN dan TKN ini gimana nih Bang? Apalagi kan walaupun masih bersengit di MK ini. Saya kira begini ya. Jadi ini kan sebenarnya ini kalau istilah saya di dalam dunia aktivis ini benci tapi rindu. Ya artinya kan kita ini semua di kalangan elit ini kan kita tahu semua kelakuan masing-masing. Jangan juga dalam proses seperti ini tiba-tiba muncul kayak orang bersih banget. Kayak misalkan kayak malaikat gitu lah ya. Sementara yang lain adalah tidak bersih, setan-setan semua. Kan tidak seperti itu. Kenapa? Karena kita ini semua elit. Siapa sih yang tidak kita saling kenal? Kita memahami semua. Gitu loh. Ya perilaku politik kita sudah paham semua. Tiba-tiba bicara sangat ideologis. Lalu yang lain ini sangat pragmatis. Nah ini juga semua ya udahlah, ndak usah ngomong begitulah karena kita sudah saling paham semua. Ya mari kita lihat bahwa sekali lagi kembali kepada ciri karakter kebangsaan kita dan sudah diinspirasi diarahkan oleh Bung Karno sebagai tokoh pendiri bangsa ini pada tanggal 1 Juni. Di situ sekali lagi bahwa asas kekeluargaan, gotong royong. Dan di situ ada asas kesetaraan, kebersamaan untuk kemaslahatan bersama. Dan dalam kerangka ini kan perlu ada semangat kekitaan, ada semangat kepersaudaraan, ada semangat kebersamaan. Dan yang paling pokok lagi tanggal 1 Juni itu juga Bung Karno menyampaikan. Kita ini adalah negara besar, kita ini adalah negara yang sangat majemuk. Pasti ya perbedaan pasti terjadi. Iya. Pasti terjadi. Dan harus diterima. Perbedaan pasti terjadi. Pasal sengketa pasti terjadi. Lalu ada instrumennya. Apa itu? Musyawarah. Komunikasi. Karena itu sesama anak bangsa harus komunikasi. Jangan tidak mau apalagi agama. Jadi negara saja apa yang dikatakan oleh Bung Karno komunikasi. Musyawarah untuk mufakat. Tapi ini kan juga hilang. Yang ada sekarang ini adalah cenderung individualisme. Apa itu? Ya suara terbanyak. Baru misalkan individu
Ya, jadi satu suara satu itu kan yang kejadian semua. Nah, ini kan sudah menyimpan, nah, perlu kita kembalikan. Oke. Semua itu. Berarti termasuk soal pertemuan Pak Prabowo dan Bu Megawati ya Bang, yang Abang prediksi bakal terjadi dalam waktu dekat ini ya Bang? Ya, itu yang saya katakan. Dilihat dari sisi kepentingan negara, harus ada komunikasi. Kemudian yang kedua, secara historis, dua orang ini sudah berproses dalam menentukan kepemimpinan. Bagaimana Pak Jokowi ke Jakarta? Kan ini nentuin. Meskipun pada saat bagaimana Ibu Mega dengan Pak Prabowo pernah berpasangan. Meskipun tahun 2014 berbeda. Karena pada waktu itu kita dukung Pak Prabowo. Golkar dukung Pak Prabowo. 2014 itu wakilnya Pak Prabowo adalah Hatta Rajasa. Dan kebetulan pada waktu itu ketua koalisinya adalah saya. Ya, sekjen saya ketika itu, sekjennya ketika adalah Fahri Hamzah, lalu wakilnya adalah, salah satu wakilnya adalah Pak Fadlizon. Kita yang ngelola dalam kondisi seperti itu. Nah, gitu. Dan waktu itu juga ada hiruk pikuk politik. Ada dualisme. Kenapa? Karena ya pada waktu itu Pilpresnya dimenangkan oleh teman-teman pasangan Pak Jokowi dengan Pak JK. Sementara di DPR pimpinannya kita. Golkar. Dengan ada juga hiruk pikuk dikit-dikit lah. Tetapi lalu kemudian ada dualisme kepemimpinan di DPR. Lalu yang menyelesaikan ketika itu ya cuma 4 orang yang menyelesaikan. Ya kebetulan Mas Pramono Anung. Ya kemudian didampingi oleh Pak siapa ini? Oleh Pak Oli Dondo Kambe. Kemudian ketika itu saya bersama dengan Kanda Hatta. Kanda Hatta adalah sebagai Hatta Rajasa maksud saya. Ketua Umum PAN ketika itu masih dan sekaligus ya mantan cawapres kan. Dan saya ketua koalisi. Itu cuma Sabtu Minggu lah kita selesaikan. Hanya dialog makan ikan aja. Makan ikan patin dan makan ikan bandeng. Suasana cair. Selesai itu semua. Kita bisa selesai. Balik lagi ke musyawarah ya Bang ya. Iya, musyawarah. Kita kan ketemu paling kita tidak pernah serius kok, itu ketawa-ketawa aja. Apalagi Mas Pramono Anung kan luar biasa ketika itu. Ya udah apa sih ini kemudian ini kan kita teman semua. Ya udah kalau kita teman semua ayo apa? Selesai. Gitu loh. Kita sudah buktikan gitu loh. Gitu. Apalagi kan perdebatannya bukan perdebatan ideologis yang kayak seperti dulu aja. Bung Karno dengan Pak Nasir ya bicara tentang ideologi, bicara tentang bagaimana konstruksi ke depan, dan ada perbedaan ketika itu Bung Karno lebih pada nasionalisme, lalu Pak Nasir tidak bisa, harus ada agamanya, agama Islam. Tapi kok orang itu bisa damai, bisa jalan bersama, ketika misalkan dalam sejarah kita kenal bagaimana ketika Bung Karno misalkan ditahan di Sukamiskin, dari kelompok Pak Nasir lah yang pertama kali membesuk beliau. Kemudian setelah Bung Karno misalkan dibuang ke Ende, surat menyurat tetap jalan. Contohnya lagi misalkan Bung Karno dengan Pak Hamka misalkan. Pak Hamka itu dipenjara pada tahun 64. Penjara nih. Ternyata pada saat meninggal tanggal 21 Juni tahun 1970 kalau nggak salah ya. Meninggal Bung Karno. Apa yang terjadi? Ternyata ada wasiatnya Bung Karno supaya nanti disolatkan oleh Hamka. Lalu Hamka dengan persaudaraan kemanusiaan dengan apa? Apalagi sesama umat Islam. Lah kan ada yang mengikat. Ada suasana kebatinan yang mengikat. Selesai ini barang. Nah sekarang apa masalahnya nggak selesai? Justru rakyat akan menunggu bagaimana sikap keteladanan pada para tokoh kita. Apakah mereka mengedepankan semangat kekitaan, semangat kebangsaan, semangat persaudaraan, ya semangat kebersamaan untuk kemaslahatan bangsa atau tidak? Ini akan diuji nanti. Ini rakyat ini memangnya bodoh, mereka pintar-pintar semua nih rakyat.
Berarti bisa bilang tinggal menunggu waktu aja nih Bang, tinggal pertemuan Pak Prabowo dan Bu Megawati. Sejatinya tinggal menunggu waktu, karena antara Mbak Mega dengan Pak Prabowo itu secara ideologi saya kira tidak masalah, apalagi sudah pernah bersama-sama. Dan jangan lupa, ketika saya jadi ketua koalisinya Pak Prabowo 2014, di situ adalah koalisi merah putih. Kalau di sini kan waktu itu Mbak Mega memimpin Indonesia Hebat. Saya 6-7 kali saya ke rumahnya Mbak Mega ketemu. Saya selaku ketua koalisi, lalu Pak Fadlizon wakil ketua, lalu Pak Hardi sekjen. Kita diskusi di situ, ada Mbak Mega, ada Mbak Puan, dalam waktu tertentu Mas Pramono ada, dan Pak Hasto. Kita diskusi panjang lebar, dan banyak yang kita hasilkan. Ya di rumah beliau. Ya di Tengku Umar kita datang di situ, dan prosesnya Pak Prabowo selalu mengingatkan. Ya kita, meskipun kita waktu itu masih pada posisi politik kita adalah oposisi, tidak berarti putus hubungan silaturahmi apalagi komunikasi. Betul. Pak Prabowo mendorong kami. Ya udah silakan aja. Ya kita ketemu lah bicara yang bagus, dan banyak produktif pertemuan kita. Dan saya punya keyakinan Mbak Mega juga adalah sebagai seorang tokoh yang punya keterbukaan dan punya sikap kenegarawanan dan jiwa besar dan lain-lain sebagainya. Itu keyakinan saya. Tapi Abang sempat ngobrol-ngobrol Pak Prabowo nggak soal pertemuan dengan Bu Megawati ini? Kan Abang kemarin sempat ketemu. Iya sempat ya, tapi kan paling canda, namanya masih lebaran, paling ketemu gimana itu. Jadi tetap kita kan banyak orang juga tidak etis lah kita tiba-tiba mau, tetapi suasananya itu ada suasana lebaran, suasana silaturahmi dan lain-lain sebagainya. Sejatinya itu lebih membuka lagi. Ya apalagi misalkan kalau kita lihat dalam perspektif Islam, ya saya selaku mantan ketua umum pemuda masjid, yang pertama kali kan memulai itu kan pahalanya lebih besar. Betul. Kalau misalkan ada saling sengketa antara dua orang, jangan lihat siapa yang salah, siapa yang benar, tapi lihat yang memulai. Yang memulai itulah yang mendapat pahala yang lebih besar, karena itu yang pertama. Karena ketika kita ingin silaturahmi itu kan persoalannya kan persoalan hati. Sementara Rasulullah mengatakan persoalan diri. Ketika ada perang Badar itu, raja'na minal jihadil asgar ilal jihadil akbar. Kita baru saja pulang dari peperangan yang kecil menuju pada peperangan yang besar. Lalu sahabat tanya, apa itu? Jihadul akbar ya Rasulullah. Jihadun nafs. Melawan diri sendiri, melawan ego, melawan keakuan, melawan keambisian dan lain-lain sebagainya, merasa benar sendiri. Nah ini yang pokok, apalagi suasana bulan Ramadan, Idul Fitri misalkan. Sejatinya ini yang mewarnai. Nah sekarang dari tokoh-tokoh yang ada mau dapat pahala atau tidak? Kalau mau dapat pahala yang lebih besar, ya mulailah gitu lah. Momentum ini mesti begitu cara berpikir kita. Oke Bang. Mungkin terakhir Bang, ini pesanan harapan nih Bang bagi pasca putusan MK ini, kan nanti tanggal 22 bakal diketuk nih Bang. Mungkin ke masyarakat atau mungkin ke partai politik, ke tokoh-tokoh yang bersengketa di MK, mungkin pesan Abang gimana sih Bang untuk tetap damai dan jalan bersama untuk membangun bangsa Indonesia ini, apalagi Bang? Tujuan pemilu apa sih sebenarnya? Tujuan pemilu itu kan dengan proses yang berkualitas, itu kan sebagai instrumen untuk penyatuan, untuk penguatan umat dengan kepemimpinan yang ada. Pemilu sama sekali tidak bertujuan untuk bercerai-berai. Dan karena itu pasca pemilu ini, sesuai dengan tulisan saya ini kalah menang bukan segalanya. Setelah ini mestinya kita belajar menerima, ya kalau kita tidak ada kalah menang di sini, kan sebuah proses yang alami, yang namanya dalam sebuah persaingan, dalam sebuah pemilu kan ada yang menang, ada yang kalah. Itu biasa-biasa saja. Harus menerima harus menerima, dan itulah yang saya katakan tadi, gitu lah, nerima, kita kembali. Lalu bagaimana peran-peran yang bisa kita lakukan ke depan? Saya kira banyak, kita ini saudara. Dan itulah yang dikatakan oleh Pak Prabowo.
Paslon 2 menang, kata Pak Prabowo, saya dengan Mas Gibran adalah kemenangan rakyat. Dan karena itu Pak Prabowo, karena ini adalah kemenangan rakyat, maka berbuat untuk rakyat, bukan untuk pendukung. Bukan pendukungnya dia doang ya Pak? Iya, tetapi untuk rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua, dalam rangka untuk mengelola ini akan merangkul semua, utamanya partai-partai politik. Tentu cara merangkulnya mungkin beda-beda. Ada masuk di dalam koalisi, ada tetap di luar, tetapi komunikasinya tetap jalan. Bagaimana komunikasinya tetap jalan? Pola oposisi. Apa pola oposisi itu? Mengawasi. Ya, konstruktif demokratis. Gitu loh. Bukan destruktif. Yang penting pokoknya kalau oposisi, pemerintah salah aja. Tidak ada benarnya. Bener Bang. Tetapi kalau misalkan konstruktif demokratis, ada proses-proses. Apa sih nilai-nilai demokratis itu? Adalah perdebatan konseptual, perdebatan yang berkualitas, yang melahirkan konsep. Karena itu kritik-kritik yang disampaikan mestinya faktual, logik faktual. Ya, berdasarkan data yang ada ya Bang. Logik faktual data, logik masuk akal. Dan pemerintah tentu mestinya berterima kasih. Nah, karena itu kembali kepada agama ini masih ini. Innamal a'malu binniyat. Tergantung pada niat. Kalau memang kita niatnya untuk mengabdi kepada rakyat, mari kita buktikan sesuai dengan posisi politik kita masing-masing. Dengan cara seperti itu, maka semua jalan secara harmoni. Semua jalan dengan ada keseimbangan. Semua jalan dengan berkesinambungan ke depan melalui program-program nyata dalam rangka untuk mencapai kemaslahatan bangsa secara bersama-sama. Itulah hakikat kehidupan Indonesia kita sebagaimana yang tertuang di dalam tujuan pembangunan, tujuan kemerdekaan kita. Mesti begitu. Termasuk juga kalau pesan ke masyarakat nih Bang, supaya tidak ada lagi pengkotok-kotokan, oh lu pendukung ini, lu pendukung itu, pendukung Nah itulah, itu yang juga sering, karena itu semua perlu proses, itu perlu pendewasaan. Ya jangankan itu, kan banyak loh guyon-guyonan. Ya suami istri beda pilihan, akhirnya macam-macam. Ada juga keluarga juga ini tidak sampai dan lain-lain sebagainya. Ini udah, ini perlu semua. Lalu bagaimana caranya? Pemimpin, elit, tokoh yang harus menjadi uswatun hasanah, contoh teladan. Jangan justru memprovokasi dengan cara-cara menggugah suasana kebatinan. Udahlah, kita dosa, daripada kita dosa, lebih baik kita cari pahala. Pahalanya apa? Mendamaikan. Pahalanya apa? Mensejahterakan. Pahalanya apa? Memberi kedamaian kepada mereka. Nah, dengan cara seperti itu tercapailah kesatuan persatuan, kemaslahatan bangsa, keharmonisan, kohesivitas sosial dalam kehidupan masyarakat. Ini yang kita inginkan gitu loh. Berarti balik lagi ke elit ya Bang semuanya untuk mencairkan suasana ya Bang ya. Di dalam teori ya juga kepada diagakan kepada elit. Dan ini kalau kita kenal di dalam teori politik itu ada teorinya O'Donnell, bahwa proses demokratisasi sangat tergantung pada elit. Ada juga mengatakan sangat tergantung pada lembaga politik, yaitu partai. Bagaimana demokratisasi, bagaimana persaingan di intern partai. Ada juga yang mengatakan tergantung terpenuhinya prasyarat-prasyarat kebutuhan dasar rakyat. Bagaimana makannya, bagaimana berasnya, bagaimana cabenya, bagaimana bawangnya, ini semua terpenuhi. Jadi 3 aspek dalam perspektif teori ini harus diperhatikan sungguh-sungguh. Elitnya harus menjadi contoh teladan, lembaga-lembaga politik harus dibangun sedemikian rupa supaya demokratisasi internal, ada tradisi persaingan kualitatif, lalu pemerintah bersama-sama dengan seluruhnya berjuang habis-habisan untuk apa? Mensejahterakan rakyatnya sehingga terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya. 3 teori ini yang harus memandu dan harus kita ikuti.
Itu aja caranya. Simpel ya Bang ya. Simpel. Mantap. Wah, sharing banyak banget nih Bang Oke, Idrus nih. makasih. Makasih banyak loh Bang udah menyempatkan waktunya di Bang Tengah Ya udah, pertanyaan lo kemana-mana jadi gua juga. Saya dikuliahin seru nih, Lah Bang, kayak gini. bukan. Jadi kita bicara fakta, bicara teori. Bagaimana niat kita tunjukkan satunya kata dan perbuatan. Betul. Jangan hanya omong-omong tetapi tidak ada Bukti nggak dilakukan dengan nyata. Itu yang pokok. Betul. Satunya kata dan perbuatan. Kalau dalam bahasa Bugis itu taro adat taro gau. Waduh. Nah, ini orang Bugis lagi, jadi mesti muncul semua. Siap. Oke, makasih banyak Mas Aris ya. Oke. Iya. Kelas kita udah ngobrol banyak. Makasih Bang Idrus, sampai ketemu banyak. lagi. Terima kasih. Oke teman-teman, kita sudah berbincang dengan Bang Idrus. Dan semoga kita nanti akan menghadirkan tokoh-tokoh lainnya. Kita nantikan di podcast Roda selanjutnya. Sampai ketemu. Assalamualaikum.